dari gereja. Lalu kita nanti juga akan lihat ini surat-suratnya. Malam ini kita akan lihat garis besar dan sumber-sumber untuk belajarnya dulu ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu tolong Bapak Ibu sebutkan, ceritakan apa yang Bapak Ibu tahu dulu tentang Petrus. Nggak ada yang merasa asing dengan Petrus di antara umat Katolik ya. Nama ini mungkin termasuk nama yang termasuk yang banyak digunakan sebagai nama baptis ini ya. Jadi tolong ceritakan yang Bapak Ibu tahu tentang Santo Petrus atau Rasul Petrus. Silahkan siapa mau mulai. Ini yang udah tahu ya silahkan cerita. Gitu. Petrus adalah nelayan yang bisa diandalkan. Diandalkan bagaimana? Nelayan yang bisa diandalkan. Berarti nelayan yang bagusnya, nelayan pinter gitu, nelayan yang udah berpengalaman maksudnya. nelayan Ya yang menangkap ya, ikan. Ya, terus pengalaman menangkap ikan. Terus terus pasti apalagi? sifatnya adalah straight to the point gitu ya, orangnya apa rada emosional gitu, tapi tegas gitu. Nah, terus dia mengikuti Yesus pada waktu Yesus jalan di Danau Galilea yang diajak Yesus ya. Lalu Petrus itu pada waktu Yesus mau loncat ya Pak sampai akhir. Diadili waktu Yesus diadilin itu kan dia meskipun sebelumnya dia bilang kalau dia dia tidak akan meninggalkan Yesus, tapi ternyata Yesus juga tahu dia akan sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan iniin saya katanya, memungkirin ya apa sih namanya? Menyangkal ya, menyangkal saya. Nah di waktu itu kan terus dia menyesal sekali waktu dia mendengar ayam berkokok, dia ketemu sama wanita-wanita yang mengatakan, oh kamu kan juga murid Yesus itu, murid orang itu katanya. Aku melihat kamu bersama dia. Enggak gitu ya. Pas gitu dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Ayamnya berkokok, terus dia ingat kata-kata Yesus dan dia sangat menyesal. Tapi dia bisa melihat pandangan Yesus pada waktu itu, jadi dia sangat menyesal. Ya akhirnya setelah Yesus bangkit nantinya kan Yesus mengatakan kepada dia, apakah engkau mengasihiku 3 kali itu, di mana dia terus diangkat sebetulnya secara secara tidak resmi dia diangkat jadi itu ya paus pertama itu, jadi di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku gitu kan. Waktu itu apalagi ya ini Pak yang lain yang boleh nambahin. Jadi Bapak Ibu boleh membantah Bu Leni kalau nggak setuju. Iya. Yang mengatakan Yesus adalah Mesias. Ya, dia mengakui kalau Yesus adalah Mesias. Terus salah satu rasul yang pelin-pelan, rasul yang tidak terlalu pintar seperti rasul lainnya, terutama kalau Rasul Yohanes kan terkenal dengan kepintarannya, tapi kalau Rasul Petrus ini agak emosional, kasar, dan tidak terlalu pintar. Tapi dengan segala keterbatasannya itu, Tuhan justru memilih dia sebagai juru kunci, juru kunci ke surga ya, pintu kunci menuju ke surga. Dia juga sebenarnya
beberapa kali menyangkal Yesus, baik saat Yesus masih bersama dia, di saat Yesus diadili saat mau Yesus disalib itu, juga setelah Yesus bangkit, di mana dia mewartakan kabar gembira, namun dia sempat takut lagi waktu di Roma, dia ingin kabur lagi, tapi akhirnya dia kembali lagi karena dia dipanggil lagi oleh Yesus dalam waktu itu Yesus memanggil dia dalam rupa orang asing ya. Pada saat dia mau kabur, yang saat itu ditanya, mau kemana engkau gitu ya. Terus Petrus mau pergi keluar dari Roma karena saat itu Roma sedang terjadi pembantaian atau kerusuhan besar. Tapi kemudian dia teringat bahwa oh itu ternyata Yesus yang memanggil saya. Jadi dia kembali ke Roma dan dia rela untuk disalibkan sampai ke hari terakhirnya. Gitu. Oke, jadi itu ada kutipan dari film itu ya, tapi film Quo Vadis, itu memang ada apa ya, sumber naskah kunonya, walaupun nggak masuk dalam kitab suci ya. Nanti bisa disinggung soal itu. Ya, yang lain silahkan. Petrus adalah orang yang apa adanya. Ketika dia dia memuja Yesus, dia memuja. Ketika dia ragu, dia kabur. Ketika dia lihat Yesus berjalan di atas air, dia pengen juga. Tapi terus kemudian dia imannya goyah lagi, dia cebur lagi gitu. Jadi dia apa adanya sih orangnya, terus mencerminkan manusia pada umumnya. Ya, menunjukkan sikap yang ya hidup yang apa adanya. Ya, yang lain lagi silahkan. Petrus, nama yang diubah oleh Yesus, tadinya Simon jadi Petrus. Lalu dia yang rela disalib seperti Yesus, tapi terbalik untuk menunjukkan rasa pernah menyangkal kali ya, Pak Seto. Jadi dia pengen seperti Yesus, tapi dibalik, kepalanya di bawah. Lalu dia berkarunia untuk menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan. Itu menambahkannya Pak Seto. Ya, itu mengambil dari kisah para rasul dan kemudian juga kisah Petrus yang tidak tertulis di dalam Injil. Yang lain lagi, silahkan. Sudah kan? Setelah Yesus meninggal, Petrus menjadi penyambung pimpinan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ya, melanjutkan pemimpinan Yesus gitu. Ya. Pemimpin rombongan untuk orang-orang yang percaya pada Yesus dan memberitakan kabar gembira. Ya. Masih, silahkan. Petrus murid yang taat pada hukum Taurat, sehingga bertentangan dengan Paulus mengenai hukum Taurat itu. Apa yang masuk menurut Petrus tidak haram ya. Tetapi kalau menurut Tuhan, apa yang keluar dari mulutmu itulah yang. Tapi yang ini nanti perlu klarifikasi ya. Petrus dikatakan setia mengikuti hukum Taurat tentang hukum tentang tahir dan najis, dan kemudian kayak pertentangan dengan Yesus gitu ya. Nanti kita akan lihat yang seperti ini juga. Oke. Masih? Ada Pak Seto, contoh bagi kita yang bersalah atau berdosa, bertobat, kembali ke Tuhan. Itu Petrus. Kalau Yudas kan enggak ya Pak Seto, dia malah mengambil keputusan sendiri dan salah.
Itu yang jadi panutan juga Pak Seto. Oke, jadi tadi bisa ya, membandingkan Petrus dengan Paulus. Nanti jadi kalau Petrus dikatakan lebih dekat dengan Taurat, nanti bandingannya dengan ini Paulus. Kemudian sekarang Petrus dibandingkan dengan ini Yudas ya. Iya, soal Ya. berdosa di panutan kita. Ya, makasih. Baik, ya, jangan ikuti Yudas Iskariot, enggak ada yang ikut kursus kitab suci nanti. Tambah dikit, Pak. Ya, silahkan. Menambahin aja, Petrus itu salah satu murid Yesus. Dia menjadi pemimpin gereja perdana. Ya, sudah. Ya, udah. Mimpin gereja perdana. Ingat-ingat ya, kalau pergi ke Yerusalem, jangan tanya ke guide-nya gereja perdana. Itu di mana tempatnya? Komunitas awal para pengikut Yesus itu yang disebut jemaat atau gereja perdana, bukan bangunan. Ya, pemimpin di gereja perdana. Masih? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, baik, sekarang begini. Kalau Petrus itu nelayan, ada yang tadi nggak disebut sama Bu Leni, pasti pinter berenang gitu ya. Kalau dia nelayan pasti pinter berenang. Nyatanya dia berenang sambil bawa ikan kan. Itu pagi-pagi waktu Yesus menampakkan diri itu. Begini, Bapak Ibu juga bisa mengingat Petrus itu punya istri apa enggak? Punya. Punya. Ya, tapi kalau di dalam Injil cuma disebut mertuanya, ibu mertuanya kan. Nah, nggak mungkin punya mertua tapi nggak punya istri. Tapi yang menyebut tentang istri Petrus itu adalah Paulus. Nah, sekarang begini, kalau kita mau belajar tentang ini Petrus, maka ada sumber-sumber di dalam kitab suci yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu keempat Injil. Jadi 4 Injil semua menyinggung tentang Petrus ketika hidup sebagai murid Yesus. Walaupun keempatnya itu bercerita tentang Petrus, beda satu sama lain ya. Yang sekarang begini maksud saya. Kalau kita mengingat penyangkalan Petrus, apa yang membuat Petrus sadar kalau dia sudah menyangkal Yesus? Ketika Yesus mendengar ayam berkokok. Ayam berkokok. Sekali. Umumnya orang tahu Petrus itu sadar sudah menyangkal Yesus karena mendengar ayam berkokok. Tapi kalau Bapak Ibu membuka Injil Lukas, yang membuat Petrus sadar dia sudah menyangkal Yesus, itu bukan suara ayam. Pandangan Yesus. Pandangan ketika Yesus melihat Petrus. Tapi itu cuma ada di Lukas. Kemudian, nih, Lukas itu lebih halus ketika bercerita. Injil Markus itu nih apa adanya gitu. Jadi ketika habis Paskah dan Ekaristi, Yesus dan murid-muridnya kan pergi ke Getsemani kan. Kemudian di Getsemani itu Yesus berdoa, para murid ngantuk, enggak tahan sampai tidur. Injil Markus, Bapak akan mendengar mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepada Yesus. Ngantuk, bayangkan sebelumnya itu jam 7 makan malam, ya itu daging domba bakar, roti, minumnya wine, jam 12 diajak berdoa. Berat sekali kan? Tapi kalau membaca Injil Lukas, Bapak Ibu akan menemukan mereka itu ngantuk
tertidur karena duka cita. Situasi yang wajar, orang kalau sedih itu gampang tidur atau susah tidur? Susah. Gampang. Bisa susah, Orang Apa? sedih, orang bisa sedih susah, bisa tidur. gampang. Susah, Enggak susah. kan lagi sedih. Sedih Iya. kok bisa tidur tuh loh, tambah nggak tidur toh, stres. Nah, itu kalimat yang di Injil Lukas begitu. Mereka itu tertidur karena duka cita. Duka cita kenapa? Mereka kan belum tahu apa-apa. Saya hanya mengucapkan apa yang dikatakan oleh Lukas. Tapi diterangin dong Pak, kenapa? Pada waktunya nanti kita akan ini diskusikan. Kemudian, Bapak Ibu tahu nggak orang yang telinganya dipotong oleh Petrus? Iya. Ya. Siapa Malkus, namanya? Malkus. Ya, Markus. Itu hanya Injil Yohanes yang ngomong kayak gitu. Yang nyebut nama Malkus itu hanya ini Injil Yohanes. Injil lain nggak sama sekali tidak menyebut nama itu. Nah, kembali kalau kita lihat Injil ya, dalam Injil kita akan menemukan kisah Petrus, ya kisahnya kisah Yesus ya. Tetapi kalau kita perhatikan dari sisi Petrus, kita akan menemukan Petrus sejak sebelum dia dipanggil, kemudian menjadi pengikut Yesus. Dan ternyata Petrus menjadi orang yang termasuk dalam ring satu. Ring satu. Kenapa? Bapak Ibu silahkan mengingat. 3 orang yang terus muncul dalam peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ketika menyembuhkan, membangkitkan anak Yairus, ya mereka 3 yang lihat. Ketika Yesus menampakkan kemuliaan, mereka 3 juga yang lihat. Kemudian ketika Yesus di Getsemani berdoa, yang menemani juga 3 orang ini. Dia termasuk yang pertama dipanggil ya. Jadi nelayan yang pertama kali dipanggil oleh Yesus. Kemudian mengikuti Yesus. Dan kemudian bahkan menjadi orang yang bisa dikatakan ya ada di lingkaran paling dalam, ring 1 bersama Yakobus dan Yohanes. Nah, kemudian Petrus itu ada bersama dengan Yesus terus ya. Tapi dalam kisah sengsara, kita akan menemukan ada perbedaan di sana sini antara Matius, Markus, dan Lukas dengan Yohanes. Kalau kita mengikuti Matius, Markus, dan Lukas, ketika Yesus ditangkap, Petrus memang tidak lari, tetapi mengikuti dari jauh. Tapi kalau kita membaca yang Injil Yohanes, kita menemukan Petrus itu nggak berani dekat, takut ketahuan kalau tadi malam dia yang motong telinga imam besar itu. Bukan takut ditangkap. Sekali lagi itu kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes. Nah, keempat Injil berbicara tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Menyangkal ya, bukan berkhianat. Menyangkal itu sederhananya, Petrus itu jelas murid Yesus. Tetapi ketika ada dalam situasi yang sulit, ketika dia berada dalam situasi menjadi murid Yesus bisa membuat dia masuk dalam keadaan bahaya, dia mengatakan, aku bukan murid Yesus. Itu menyangkal itu begitu. Murid Yesus tapi bilang aku bukan. Nggak ngaku kalau dia murid Yesus. Kemudian, gini, setelah kebangkitan, ya, Petrus masih ada bersama dengan 10 orang temannya, sesama rasul, dan termasuk orang-orang yang melihat Yesus yang sudah bangkit. Nah, kemudian
Nanti ini perlu jelas didiskusikan. Apa maksudnya kalau Petrus itu tadinya mengaku Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, berani mati untuk Yesus, tapi kemudian mengapa dia sampai menyangkal Yesus? Itu poin yang perlu mendapat perhatian itu nanti. Nah, itu ke 4 Injil ya. Kemudian begini, setelah Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, yang bercerita tentang Yesus naik ke surga itu hanya Lukas ya. Matius, Markus, Yohanes tidak bercerita tentang kenaikan Yesus. Jadi Petrus tentu saja termasuk orang yang ikut menyaksikan Yesus yang naik ke surga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, itu Yesus sudah berpesan. Setelah ini kamu kembali ke Yerusalem, lalu kamu tunggu janji Bapa. Nah, ini diceritakan di Kisah Para Rasul ya. Jadi sumber yang kedua untuk mempelajari Petrus itu ini Kisah Para Rasul. Karena dalam Kisah Para Rasul, Paulus memang punya peran penting ya, dan diceritakan panjang lebar. Bab 10, kalau mau tahu tentang Paulus, Kisah Para Rasul itu kan 28 bab ya. Tapi bab 9, kemudian bab 13, terus sampai dengan bab 28, itu tokoh utamanya Paulus. Tetapi Petrus itu bisa dikatakan memegang peran penting di, kalau membaca Kisah Para Rasul ya, dari bab 1 sampai dengan bab 11. Minus bab itu tadi, 9. Apa yang dilakukan Petrus dalam Kisah Para Rasul? Kumpul bersama dengan murid-murid yang lain, berdoa, nunggu Roh Kudus, nunggu janji Yesus. Nah, dalam proses menunggu itu, Petrus juga punya peran penting di dalam pemilihan pengganti Yudas Iskariot. Lalu, setelah Roh Kudus turun, mulailah para rasul memberitakan Yesus. Nah, di dalam pemberitaan ini, Petrus punya peran yang sangat menonjol, sangat penting. Petruslah yang menjadi juru bicara, Petruslah yang berbicara kepada orang banyak tentang Yesus. Kalau di dalam Injil, Petrus seringkali menjadi ini juru bicara para rasul gitu ya, kalau sedang bicara dengan Yesus. Nah, dalam Kisah Para Rasul di bab 2 misalnya, Petrus itu yang berbicara kepada orang banyak. Yang memberitakan Yesus. Dan ketika memberitakan Yesus, Petrus juga membuat mukjizat. Di Yerusalem dia membuat orang yang lumpuh itu bisa berjalan lagi. Tapi ini bisa dikatakan sebagai ini kuasa yang diberikan untuk menyertai para murid di dalam pemberitaan Injil. Nah, kemudian setelah banyak orang Yerusalem menjadi percaya kepada Yesus, terbentuklah di situ gereja yang perdana, Kisah bab 2 bagian akhir. Dan Petrus punya peran penting di situ. Ketika orang-orang misalnya datang untuk membawa uang untuk dibagikan kepada jemaat, maka Petrus yang harus mereka hadapi. Tetapi karena pemberitaan Injil itu dan Petrus pegang peran penting, dia juga yang ditangkap lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Dia menanggung ya konsekuensi karena memberitakan Yesus. Ini yang di awal kita lihat. Nah, kemudian begini. Petrus itu tidak hanya memberitakan Injil di Yerusalem. Dia pergi ke wilayah-wilayah lain yang ada di Yudea.
di Yudea, dia ada di Yope, kemudian dia ada di Kaisarea. Bapak Ibu silahkan mengingat nama Cornelius. Lalu ada di dalam pemberitaan Injil di Yudea itu juga, itu kita ini melihat bahwa Petrus masih membuat mukjizat, termasuk membangkitkan orang mati. Nah kemudian begini, mula-mula pemberitaan Injil itu kan disampaikan hanya kepada orang Yahudi. Walaupun pergi ke tempat-tempat yang jauh, yang dicari oleh Paulus, oleh para rasul, itu adalah orang-orang Yahudi. Awalnya begitu. Nah kemudian ini begini, dalam pemberitaan Injil ternyata ada perkembangan. Injil tidak hanya diberitakan kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang Yunani, kepada orang-orang bukan Yahudi. Cornelius itu contohnya. Kemudian kalau di kisah para rasul bab selanjutnya kita akan menemukan Paulus juga memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani. Nah, ini masalah. Sekarang sederhananya begini. Ketika para pengikut Yesus gitu ya, yang semuanya berasal dari kalangan Yahudi, mereka kalau berkumpul untuk makan, mereka saling tahu makanannya. Mereka tahu makanan yang boleh dimakan, yang tidak boleh dan tidak boleh dimakan. Tapi ketika pemberitaan Injil juga disampaikan kepada orang bukan Yahudi, maka muncul soal. Orang-orang bukan Yahudi, sebut saja orang Yunani gitu ya, itu punya kebiasaan makan yang berbeda. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Orang Yunani senang sekali makan daging babi. Bayangkan mereka berkumpul bersama. Itu ada masalah. Orang Yahudi itu punya kebiasaan bersunat. Laki-laki, anak laki-laki Yahudi disunat. Orang-orang Yunani tidak pernah mengenal soal sunat ini. Nah, orang-orang Kristiani, para pengikut Yesus yang berasal dari kalangan Yahudi, itu menuntut orang-orang Yunani yang menjadi pengikut Yesus harus disunat dan mengikuti hukum agama Yahudi. Nah, Petrus sebelumnya, itu juga orang Yahudi, pengikut Yesus ya. Tapi mereka punya sikap yang berbeda. Mereka mengalami bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa pemberitaan Injil itu harus disampaikan kepada orang bukan Yahudi. Roh Kudus sendiri menolong mereka. Ambil contoh waktu di rumah Cornelius tadi. Petrus sedang berbicara tentang Yesus. Cornelius dan isi rumahnya, anggota keluarganya, ngomong berbahasa roh. Dan itu menjadi tanda yang jelas pada waktu itu Roh Kudus turun atas mereka. Nah, kalau Roh Kudus saja turun atas mereka, bagaimana mungkin kita menolak membaptis mereka atau memaksa mereka untuk menjadi Yahudi? Nah, ada pertentangan yang sangat serius mengenai hal ini. Ada orang Kristiani Yahudi yang menolak bergabungnya orang Yunani atau mengizinkan tidak apa-apa bergabung, tapi jadi Yahudi dulu. Caranya sunat dan mengikuti hukum agama Yahudi. Kelompok yang lain lagi tidak mau, tidak sepakat dengan itu. Nyatanya Tuhan memanggil mereka, masa kita menghalangi mereka? Di kelompok ini ada Petrus, kemudian ada juga Barnabas, dan ada ini Paulus. Nah, apa yang terjadi ini kemudian diselesaikan dalam sidang di Yerusalem ya. Itu ada di kisah bab 15. Dan kemudian Petrus ikut
berbicara dalam sidang di Yerusalem, sidang yang memutuskan orang bukan Yahudi jangan sampai dipersulit kalau mau menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Petrus selanjutnya? Kita tidak menemukan ceritanya di dalam Kisah Para Rasul. Ada yang pengen kita tahu, ada yang kita pengen tahu. Macam-macam hal, tapi enggak semuanya bisa terjawab. Nah, kemudian sumber yang lain kalau kita mau membaca ini kisah Petrus, itu adalah surat-surat Paulus. Di sana-sini enggak banyak ya. Paulus memang menyebut Petrus. Paulus menyebut Petrus. Misalnya di surat ini, Galatia, Paulus itu nuduh Petrus munafik loh. Mula-mula dia makan bareng dengan orang-orang Yunani. Tapi ketika teman-teman Yahudinya datang, Petrus menjauh. Seolah-olah takut sama kelompok Kristiani Yahudi. Kemudian dari Paulus juga, di Korintus, kepada jemaat di Korintus, itu kita tahu ternyata Petrus itu kalau pergi memberitakan Injil, itu dengan membawa istrinya. Dari situ juga kita tahu, ketika Petrus memberitakan Injil, itu dana untuk pemberitaan Injil dari mana? Tidak secara eksplisit menyebut, Paulus tidak secara eksplisit menyebut, tapi kita bisa tahu dari ucapan Paulus. Petrus datang memberitakan Injil, membentuk jemaat, dan kemudian jemaat memberi penghidupan kepada rasul yang sudah mendirikan jemaat, yang membuat mereka mendengar kabar tentang Yesus dan menjadi percaya. Jadi nggak banyak yang kita bisa tahu dari surat Paulus ya, tetapi jelas dia bicara. Paulus bicara tentang ini, Petrus. Nah, kemudian yang ada lagi di surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus bicara, Petrus termasuk orang-orang yang pertama melihat Yesus yang sudah bangkit. Itu ya. Nah, kemudian selain itu, selain Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Petrus, nah, kita menemukan di dalam Perjanjian Baru ada dua surat yang ditulis atas nama Petrus, yaitu surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Ada dua. Nah, dari surat yang pertama itu baru kita tahu ternyata Petrus itu menulis surat dari Babylon. Tapi Babylon yang dimaksudkan itu bukan kota atau wilayah di Irak, tetapi nama Babylon itu menunjuk kepada kota Roma. Kota Roma. Jadi Babylon dipakai sebagai nama sindiran untuk kota Roma karena sombongnya. Dan ini memang banyak, ya itu biasa dilakukan di Perjanjian Baru. Contoh lain nanti Bapak Ibu bisa lihat di ini di kitab Wahyu. Roma disebut dengan sebutan di Babylon. Nah, apa yang disampaikan dalam surat-surat Petrus? Surat yang pertama, Bapak Ibu, ini tidak ditujukan kepada satu jemaat tertentu ya, tapi kepada jemaat yang sangat luas. Kepada setiap orang yang mengikuti Yesus. Tapi yang aneh, Bapak Ibu akan menemukan banyak nasihat untuk para budak di situ. Jadi dalam surat 1 Petrus, Bapak Ibu akan menemukan itu. Banyak nasihat dari Petrus itu disampaikan kepada para budak. Nah, itu artinya ada jemaat-jemaat yang anggotanya terdiri dari para budak.
terdiri dari para budak. Di masa itu, ini kekristenan itu kan bisa disebut sebagai agama yang baru. Gitu ya. Bapak Ibu silahkan membayangkan beginilah. Kalau di situasi zaman itu ya, orang pergi ke rumah, orang pergi ke kota-kota besar di zaman itu, orang akan melihat kuil-kuil besar untuk dewa-dewa tertentu. Besarnya dewa akan tampak di dalam diri para pemujanya, bangunannya, orang-orang yang memujanya. Nah, kalau seorang pribadi yang bernama Yesus itu dipercaya oleh para Buddha dalam arti tertentu, mereka, para pengikut Yesus, itu seringkali direndahkan. Agama apa ini? Pengikutnya kok budak-budak. Itu artinya ya agama ini dipeluk, diikuti oleh ini para budak. Lebih lanjut itu sama dengan agama rendahan. Nah, tapi dalam surat ini kita akan menemukan pemahaman teologis yang sangat serius tentang kematian Yesus di kayu salib. Yesus menderita di kayu salib sampai dengan kematiannya, tetapi kematian Yesus ini membawa ini kebangkitan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Kematian Yesus itu membawa pembebasan manusia dari ini dosa. Itu hal penting yang bisa dilihat di ini surat-surat di 1 Petrus ya. Nah, surat 2 Petrus ini isinya tentang ini akhir zaman. Diskusi pembicaraan tentang akhir zaman itu sudah dari dulu ada, mengingatnya sederhana saja. Para rasul itu memberitakan Yesus yang akan segera datang. Tapi kemudian waktu ganti waktu, para rasul sudah pada meninggal, tetapi Tuhan yang katanya akan segera datang itu enggak datang-datang. Maka kemudian muncul orang-orang yang mengejek. Katanya Tuhan akan cepat datang. Mana Tuhan datang? Dari dulu sampai sekarang keadaannya masih seperti ini. Nah, surat 2 Petrus menanggapi hal yang seperti ini. Itu omongan para guru palsu. Tuhan nggak akan lalai menepati janjinya. Tuhan akan segera datang. Tapi jangan lupa ya, waktu Tuhan atau waktu surga gitu ya, itu beda dengan waktunya manusia. Lalu muncul kalimat yang mungkin Bapak Ibu kenal ya. Di hadapan Tuhan itu 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan ini 1 hari. Nah, Bapak Ibu, ini sumber-sumber untuk ini belajar tentang Petrus. Kemudian yang tadi disebut Petrus ketika terjadi penganiayaan di Roma, Petrus pergi meninggalkan Roma. Lalu malah ketemu Yesus yang memikul salib masuk ke Roma. Lalu Petrus bertanya, "Quo vadis Domine?" Mau kemana engkau Tuhan? Yesus menjawab, mau pergi ke Roma untuk disalibkan lagi. Itu tidak ada di dalam kitab suci, tetapi ada di sumber yang lain. Demikian juga kalau bicara tentang akhir hidup Petrus, yang disalib dalam keadaan ini terbalik. Nah, Bapak Ibu, ini garis besar perjalanan dan kemudian juga isi ini ya surat-surat Petrus. Kalau sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tapi mau nanya apa? Ini cuma garis besar kok ya. Ya cuma garis besar. Nanti detailnya kita akan lihat habis ini. Tapi ya Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu boleh juga, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silahkan berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan ini. Silahkan Pak Bobo. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Tadi Ada namanya istri ini Petrus. Pak Seto yang Yesus marah kepada Petrus, nyala kok iblis gitu loh. Saya lupa tuh. Itu Oh, Oh, ya. Tuh, Ibu mau buka sekarang? Boleh. Markus 8. berapa? Itu maksudnya apa? Oh, ambil yang Matius saja dah, 16. Yang Matius. Markus bab 8:33 atau Matius bab 16, boleh dua-duanya. Markus 8:23. Markus atau 8:33 boleh juga diperiksa di Injil Matius bab 16 ya. Matius bab 16 ayat Ayat 13, Oma. thank you. Kok tiba-tiba Petrus jadi iblis gitu ya? Iya, maksudnya apa? Atau Petrus kerasukan iblis malah? Bapak Ibu ada yang kenal sama iblis? Pernah ketemu iblis? Tidak. Enggak pernah. Lihat ke layar. Enggak juga ketemu iblis di situ. Ah, gini aja. Bapak Ibu sekarang tolong membuka Injil Matius ya, bab 4. Matius bab 4. Ini jawabannya ada di situ. Matius bab 4. Bapak Ibu sudah ketemu? Lihat ke ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Matius 4 ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Yesus dibawa turun. Nah, belum selesai karena kita nyari iblis, harus sampai ketemu iblis, Pak. Untuk dicobai iblis kan? Ya. Nah, sekarang Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu lihat ayat 3. Maka datanglah si pencoba. Dari ayat 1 sampai dan ayat 3, Bapak Ibu, kita jadi tahu kan kalau iblis itu sama dengan si pencoba? Atau beda? Enggak lah, sama. Jadi apa yang dilakukan oleh iblis? Mencoba, ini dalam arti menggoda. Menggoda. Apa maksudnya menggoda? Sederhananya yang menjauhkan manusia dari kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang harus diingat di sini, iblis itu sama dengan pencoba, sama dengan penggoda, gitu ya. Baik, sekarang baru balik ke Matius bab 16 tadi. Kenapa Petrus dikatain iblis? Sebelumnya memang dia ngomong apa? Sebelumnya Petrus bicara apa? Yesus Mesias. Lihat dulu. Lihat dulu. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa kau. Di ayat 23 kan disebut Yesus bicara kepada Petrus, nyala iblis. Kenapa kok Yesus bilang begitu kepada Petrus? Ayat 22. Karena Petrus narik Yesus ke samping, negur Yesus. Tegurannya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Perhatikan, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Hal itu apa? Lihat ayat 21. Yesus akan mati. Lihat ayat 21. Ia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Yang menarik perhatian Petrus itu adalah Yesus mengatakan dia akan menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Padahal sebelumnya ayat 16 Petrus mengatakan mengakui Yesus adalah Mesias. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sekarang kita balik urutannya. Kata orang, siapa aku ini? Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus kemudian mengatakan, aku akan mati. Tapi kemudian bangkit. Petrus menegur, Mesias kok mati? Enggak akan. Sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Engkau tidak akan mati karena engkau adalah Mesias. Nah, kemudian baru Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis. Bukan karena Petrus kerasukan iblis, tetapi karena apa yang diucapkan oleh Petrus itu merupakan godaan untuk Yesus. Begitu maksudnya. Nah, isi godaannya apa? Ini tunggu dulu ya. Nanti pada waktunya kita diskusikan. Benar, kalau saya omongkan semua, besok saya bingung mau ngajar apa nanti. Baik, ada lagi? Silahkan kalau ada. Nggak ada? Tadi istri Petrus apa Pak? Namanya Pak? Leni. Leni namanya. Tidak disebutkan kok. Baik, sekarang Ibu buka ya. Kita lihat ada yang namanya apa enggak. Silahkan ke Markus nyebut ada istri itu siapa? Paulus. Jadi dari sekarang ini dulu. Ibu buka dulu Markus bab 1. Silahkan Bapak Ibu buka Markus 1 ya. Ayat 29 dan 30. Markus bab 1 ayat 29 dan 30. Sekeluarga ibadah Yesus di ayat 30 jelas disebutkan kan, Yesus pergi ke rumah mertua Petrus, mertua Simon. Ibu mertua sedang sakit apa? Demam. Jangan tanya, kenapa kok sakit demam? Jawabannya itu pasti kebanyakan minum es itu. Tidak ada. Ya, jadi dengan mengetahui, dengan melihat ibu mertua Simon, berarti kita tahu Simon punya istri. Kemudian silahkan pindah ke 1 Korintus bab 9. 1 Korintus bab 9. Ayat 4 sampai dengan 6. Satu Korintus bab 9 dari ayat 4 sampai 6. Ini Paulus yang bicara ya, karena ini surat Paulus kepada jemaat Korintus. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan minum?
Nah ini, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Nah, dari ucapan Paulus ini kita tahu Kefas itu ketika pergi memberitakan Injil itu membawa istrinya. Begitu kan? Jelas kan ini? Nah, kemudian tapi nggak disebut nama istrinya. Lalu kalimat berikutnya, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Atau hanya aku dan Barnabas yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja. Hak untuk tidak bekerja. Maksudnya apa? Paulus dan Barnabas ketika pergi memberitakan Injil, itu mereka menghidupi dirinya. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang. Kalau membuka ini 1 Tesalonika, Bapak Ibu akan menemukan kira-kira kalau siang Paulus itu nyari duit kerja. Malamnya ngumpulin jemaat, membina jemaat. Nah, rasul-rasul yang lain enggak begitu. Mereka tugasnya hanyalah mengajar jemaat, membina jemaat, lalu jemaat yang memikirkan penghidupan mereka. Jadi para rasul lain enggak kerja nyari duit. Jemaat yang memberikan penghidupan untuk mereka. Itu yang dimaksudkan itu. Baik, silahkan. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Masih ada? Baik, kalau nggak ada, kita mulai melihat kisah ini ya, panggilan Petrus gitu ya. Silahkan ke Injil Markus bab 1. Markus bab 1 mulai dari ayat 16. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Setelah mereka meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari perikop-perikop sebelumnya ya, lihat ke ini aja, ayat 14. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Jadi awalnya Yesus kerja sendirian ya, memberitakan Injil sendirian. Habis itu baru Yesus memanggil murid-murid untuk mengikuti dia. Dan kalau di perikop yang sudah kita lihat, ada 4 orang yang dipanggil menjadi murid, dan 4 orang ini adalah nelayan. Ini orang-orang Galilea, tinggalnya di tepi danau Galilea. Mereka sudah sangat terbiasa dengan danau Galilea. Sehingga, Bapak Ibu begini, silahkan membayangkan ketika Yesus meredakan badai itu. Ketika Yesus meredakan badai. Di dalam perahu itu, isinya 13 orang ya, itu ada 4 orang nelayan. Tapi mereka semua ketakutan. 4 orang nelayan di danau ketakutan. Padahal mereka orang yang sudah terbiasa ada di danau. Itu berarti ombaknya, badainya nggak main-main. Bukan ombak yang ya nggak begitu gede. Memang gede beneran. Kalau ombaknya cuma nggak gitu besar, nggak akan 4 orang ini takut. Kalau badainya itu nggak besar, nggak akan mereka takut. Mereka orang-orang yang biasa di danau ini. Nah, kemudian ini begini. Mereka, orang-orang ini dipanggil ketika mereka sedang melakukan pekerjaan. Lihat sekarang Bapak Ibu ke ayat 17 ya. Oh, tunggu dulu. Ayat 16. Simon dan Andreas sedang menebarkan jala. Ayat 17. Yesus memanggil mereka, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 18. Mereka kan dipanggil menjadi penjala manusia ya. Tapi di ayat 18 kok malah dikatakan mereka meninggalkan jala mereka. Tugasnya jadi penjala manusia kok jalannya ditinggalkan. Masuk menjala manusia pakai jala ikan, Pak. Harusnya pakai? Tidak bisa pakai omongan. Nah, lalu kita ketemu penjala manusia itu kiasan gitu ya. Kiasan. Dan kiasan itu akan diambil dari dunia tempat orang yang berbicara itu hidup. Jadi maksudnya begini. Tuhan Yesus tidak akan mengatakan, ayo ikut aku. Dan kamu akan aku jadikan penginjil. Nah, Yesus bicara dengan kiasan. Penjala manusia. Kiasan ini diambil dari tempat ya mereka hidup. Kerjaan mereka hari-hariannya menjala ikan. Jadi mereka tahu betul tentang menjala. Dan Yesus menggunakan itu sebagai kiasan. Bapak Ibu boleh periksa kok ini peribahasa-peribahasa yang Bapak Ibu ingat dari kecil. Peribahasa-peribahasa itu kan ada penuh kayak kiasan kan kalau peribahasa. Amati, perhatikan materi untuk kiasannya diambil dari mana. Bapak Ibu tolong sebutkan peribahasa yang Bapak Ibu ingat sampai sekarang. Apa peribahasa yang diingat sampai sekarang? Kasih ibu sepanjang galah. Kasih ibu. Gimana itu? Kasih anak sepanjang galah. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lanjutin. Sebelumnya kalimatnya bagaimana? Sebelum bersakit-sakit dahulu itu ada kalimat apa? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian.
Nah, sekarang begini, kalau ada peribahasa lain, coba peribahasa lain. Panas setahun dihapus dengan panas setahun dihapus dengan bunyinya. hujan sehari. Itu apa? Panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Panas setahun dihapus dengan sehari. Nila setitik rusak susu sebelanga. Ya, terus apa lagi? Sekali merengkuh basah kayu daripada tiang. Sekali merengkuh kayu 2-3 pulau terlampaui. Sekarang begini, kalau ada peribahasa sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, mungkin nggak yang bikin peribahasa itu orang tinggal di pegunungan, di perbukitan? Repot. Mungkin kalau ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ini dataran rendah atau dataran tinggi orang yang membuatnya? Rendah. Dataran rendah pinggir kali. Kalau orang di dataran tinggi ngomongnya bukan air sungai yang mengalir tenang, ketemunya air terjun. Susah untuk berakit-rakit. Tidak mungkin. Kemudian kalau mengatakan lebih besar pasak daripada tiang, tukang kayu. Saya nggak yakin ini yang buat orang yang tinggal di apartemen. Di apartemen ada pasak, ada tiang? Nggak ada. Kasih ibu sepanjang galah. Salah kan? Sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galah. Galah itu apa? Bambu, Pak. Bambu. Yang biasa ngabuk. Pak. Galah. Ya, itu batang dari bambu yang agak panjang gitu ya. Ketahuan itu dari mana sudah. Yang agak repot itu asam di gunung, garam di laut. Ketemunya, nah itu nggak jelas siapa yang bikin, orang gunung apa orang laut atau orang pasar. Tukang masak. Nah, peribahasa kiasan ngambil dari dunia sekitar. Ngambil dari dunia sekitar. Dan ini kita bisa melihat Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus cerdas sekali gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Simon, Andreas, Petrus, kemudian Yakobus, Yohanes setiap hari, itu dia gunakan untuk menjelaskan tugas yang akan mereka lakukan nanti. Jadi mereka nggak perlu bawa jala, jalain orang, enggak. Tapi tugasnya adalah menebarkan jala. Lalu semoga ada ikan yang tertangkap. Bagaimana itu dilakukan dalam prakteknya nanti? Pergi memberitakan Yesus, memberitakan kabar baik yang diterima, yang mereka terima dari Yesus. Dan kemudian di antara mereka akan ada yang percaya kepada Yesus. Dan mereka yang percaya itulah yang akan dibaptis. Nah, kiasannya itu artinya seperti ini. Jadi tugas menjala manusia itu rupanya belum dilakukan ketika para rasul itu masih mengikuti Yesus. Ya sedikit adalah waktu mereka diutus berdua-dua untuk memberitakan kerajaan Allah. Gitu ya. Nah, tapi tugas ini sepenuhnya dilakukan nanti setelah Yesus naik ke surga. Nah, kemudian ini tugasnya masih nanti. Kok sudah dipanggil sekarang? Kalau orang mau melakukan satu tugas, dia pasti harus ngerti tugasnya itu apa. Bapak Ibu, ada nggak di antara Bapak Ibu yang waktu kecil itu disuruh mamanya pergi ke warung untuk beli sesuatu gitu? Ada dong. Ada nggak di antara yang pergi ke warung itu awalnya dikasih tahu, nggak dikasih catatan, tapi dikasih tahu beli A, B, C, D gitu. Tapi giliran sampai di warung lupa.
Ada. Ada yang pernah ngalami? Iya, pernah Pak Seto. Banyak Iya banyak. Nah, waktu mau pergi belanja itu sudah ditunjukkan A, B, C, D. Namanya anak, ya mengingat. Tapi ingatan bisa panjang, bisa pendek kan. Awalnya ingat, begitu sampai di warung bisa hilang semua. Ya, ada yang ketertinggal, itu ya bisa terjadi. Jelas tugas saya adalah pergi ke warung untuk belanja, ini duitnya. Kalau nggak ada duit kasih catatan saja, kupon. Tapi tugasnya beli, ini uangnya, dan ini yang harus kamu beli. Jelas itu semuanya. Ada tugasnya, ada fasilitasnya, dan instruksinya jelas. Nah, kalau sampai para rasul itu pun punya tugas nanti untuk memberitakan Injil, itu bukan soal saya beritahu kamu, ini tugasmu begini, dah nanti habis itu kamu lakukan ya. Ini trainingnya seminggu aja selesai. Enggak. Mereka bertahun-tahun mengikuti Yesus. Mereka lama mengikuti Yesus untuk apa? Melihat apa yang dilakukan Yesus, untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan ini menjadi penting. Ini bukan soal hafalan, tapi urusan pengenalan tentang Yesus, mengenal Yesus, supaya mereka nanti bisa berbicara tentang Yesus, bukan hanya berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang jelas berbeda ya. Mengalami sendiri lalu bercerita, dan bandingkan hanya mendengar cerita lalu menceritakannya ulang. Ini jelas dua hal yang berbeda. Tuhan Yesus menghendaki para murid ini mengikuti dia untuk ya mendengarkan apa yang dia katakan, melihat apa yang dilakukan, mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan untuk mengenal ini rupanya tidak bisa hanya dalam waktu singkat. Mereka harus mengikuti Yesus dalam waktu yang lumayan lama. Kenapa? Kok harus waktunya lama? Bapak Ibu, ada satu hal yang begini. Seperti ada sesuatu yang harus dikoreksi di dalam pikiran para murid itu. Seperti ada sesuatu yang harus dikoreksi, dan Yesus harus mengulang-ulang dengan menunjukkan bukti bahwa apa yang dikatakan itu benar. Yang tadi yang saya sebut itu contoh ya. Untuk orang-orang Yahudi, Mesias itu raja, punya pasukan. Tugasnya apa? Mengalahkan musuh, lalu mendirikan kembali kerajaan Israel yang sudah runtuh. Yesus itu Mesias, tapi tidak seperti yang mereka pikirkan. Karena itu Yesus harus mengulang-ulang menunjukkan, aku beneran raja, aku beneran Mesias, tapi tidak seperti yang kamu pikirkan. Jadi itu yang membuat ya apa menyebutnya ya, pengalaman menjadi murid ini memerlukan waktu yang ini lama. Karena apa? Banyak hal yang harus mereka ini pelajari. Nah, kemudian berikutnya sekarang Bapak Ibu boleh lihat juga ini ayat yang Yakobus dan Yohanes ini ya. Karena kita sudah membukanya, ya kita perhatikan. Di ayat 20. Bapak Ibu perhatikan di situ ada Pak Zebedeus dan ada orang-orang upahannya. Jadi Zebedeus itu sudah bekerja dengan dua orang anak laki-lakinya, Yakobus dan Yohanes kan, tapi masih punya orang-orang upahan. Artinya apa kalau begitu? Nelayan punya dua anak laki-laki, mereka udah kerja bertiga, tapi masih punya orang-orang upahan.
Ini perahunya kayaknya nggak kaya. Ya. Nelayan kaya. Orang tuanya kaya. Ini perahunya nggak mungkin kecil ini ya. Pengusaha perikanan. Ya, kalau mereka nelayan, ini perahunya nggak mungkin kecil. Kalau perahunya kecil, diduduki berlima aja sudah. Jadi orang, ini Zebedeus, nggak bisa dikatakan karena nelayan dia pasti orang susah, kesulitan, dan seterusnya. Enggak, dia bisa gaji orang untuk melakukan pekerjaan ini kok. Nah, jadi nanti di Injil Yohanes, Bapak Ibu akan ketemu Yohanes, murid yang dikasih itu bisa keluar masuk ke ini rumah imam besar. Dan disebut murid yang dikasih Yesus itu kenal sama imam besar. Tapi itu Injil Yohanes, ini tambahannya. Orang Galilea kenal sama imam besar. Ya, itu hal yang biasa saja. Enggak perlu kemudian dipertanyakan atau diragukan. Apalagi kalau melihat dari perikop ini kita bisa lihat Zebedeus bukan orang yang bisa dikatakan ekonominya sulit begitu ya. Kemudian catatan satu lagi, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu tidak mengenal pembagian masyarakat, strata dalam masyarakat itu ya, berdasarkan pekerjaan. Enggak. Jadi pekerjaan yang dilakukan seseorang tidak menentukan statusnya dalam masyarakat. Kalau begini, di dalam masyarakat yang ya ada sosialisasi satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang kenal, orang yang tahu, orang ini adalah pemilik perusahaan, orang ini adalah presiden direktur, ya. Orang ini adalah jenderal, itu kalau rapat RT pasti akan mendapat perhatian. Orang akan memandang mereka sebagai orang yang terkemuka, gitu ya. Terkemuka, kemudian dihormati. Itu yang saya maksudkan tingkat atau strata berdasarkan profesi. Orang-orang Yahudi tidak mengenal yang seperti itu. Minimal saya bicara tentang di zaman Yesus ya. Yang menentukan strata itu bukan profesi, tetapi kedudukan dalam hal keagamaan. Soal keagamaan. Para rabi itu dihormati, manggilnya aja rabi kok. Kalau diterjemahkan kata rabi itu kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan tuanku. Rabi dipanggil dengan gelar dengan sebutan tuanku. Tetapi seorang rabi bisa melakukan pekerjaan untuk nyari duit ya. Itu dengan bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu, nelayan, pedagang. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau orang melakukan pekerjaan rendah ini berarti stratanya rendah juga. Enggak selalu, tidak selalu begitu. Nah, kemudian baik, kita lanjut. Sekarang Bapak Ibu pindah kita ke paralelnya. Bapak Ibu lihat ya, di bawah judul Yesus memanggil murid-murid pertama itu ada ayat paralel di Matius dan di Lukas ya. Nah, sekarang kita periksa dulu yang Matius bab 4. Sama saja atau ada bedanya? Matius bab 4 ayat 18 dan seterusnya. Ketika Yesus sedang menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya.
mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Garis besarnya sama ya, atau nyaris sama. Yang membedakan apa? Yang berbeda dari Markus dan Matius dan Markus apa? Orang upahan tidak. Tidak ada orang upahan di Matius. Tidak ada orang upahan di Matius. Terus? Kalau di Markus tadi Simonnya sudah disebut Petrus atau belum? Belum. Belum. Belum ya? Ya, itu kita lihat ada yang berbeda di situ. Simon belum disebut Petrus dan nggak disebut tentang orang-orang upahan dari Pak Zebedeus. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, sederhana saja. Nama Petrus dan Andreas itu sebenarnya bukan nama Ibrani. Bukan nama Ibrani. Petrus itu artinya kan batu, karang. Kalau mau tahu nama Ibraninya, Bapak Ibu ingat yang di Korintus tadi, Kefas. Tapi Andreas itu nggak ngerti saya bahasa Ibraninya. Tapi Andreas itu nama Yunani, jelas nama Yunani. Bapak Ibu, kalau di dalam kedokteran, dokter yang spesialis ngurusi laki-laki itu namanya apa? Androlog. Kalau yang ngurusi perempuan aja? Ada ginekologi. Dokter kehamilan. Dokter kehamilan. Ada ginekologi kan ya? Ginekolog. Ginekolog. Kalau ngurusi laki-laki? Androlog. Androlog. Nah, kata androlog itu dari kata aner sama dengan dari kata Andreas itu dah gampangnya. Jadi Andreas itu artinya laki-laki. Jadi Andreas itu laki-laki. Itu bahasa Yunani kalau itu. Jadi murid Yesus itu namanya juga nama Yunani. Nah, kemudian sekarang kita ke Injil Lukas. Yang di Lukas. Silahkan ke Lukas bab berapa? Bab 5 ya. Bab 5. Ayat 1 sampai 11. Ini ada yang bukan ada yang berbeda. Ada yang banyak hal yang kita perlu perhatikan di sini. Sudah ketemu? Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Genesaret itu nama lain dari danau Galilea ya. Di sini disebut danau Genesaret. Yang lain menyebut danau Galilea. Injil Yohanes menyebutnya danau Tiberias ya. Sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun, karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ini kalau disuruh menjelaskan perbedaannya panjang sekali itu ya. Nah, ya memang kisahnya berbeda, tetapi Bapak Ibu amati dulu ya. Lihat ke ayat 1. Orang banyak datang mengerumuni Yesus untuk mendengar Yesus mengajar. Sudah punya rasul belum pada waktu itu Yesusnya? Belum. Belum kan? Berikutnya lagi. Sebutkan nelayan-nelayan yang muncul dalam kisah ini. Sama sebentar. Andreasnya di mana? Iya ya. Ada Andreas nggak? Tidak ada. Nggak ada ya. Kemana Andreas? Kemudian berikutnya tugas yang diberikan kepada mereka. Sama kan ya? Menjadi penjala sama kemudian menjala. Itu ada yang sama di situ, jelas. Ketika Yesus mulai mengajar, Yesus masih sendirian. Kemudian dia memanggil murid-murid yang pertama, dan murid-murid yang pertama itu adalah nelayan. Dan kemudian Tuhan memanggil mereka dan memberikan tugas kepada mereka untuk menjala manusia. Nah, sekarang kita lihat ceritanya ya. Nikmati saja, pahami aja ceritanya, Bapak Ibu. Nggak usah terlalu bingung atau membingungkan diri dengan kenapa kok beda ya, kenapa kok beda ya. Gitu. Nah, sekarang begini caranya. Di ayat 3, Yesus itu kan masuk ke salah satu perahu. Dan perahu itu ternyata milik Simon. Simon sedang ngapain? Membasuh jala. Membasuh jala. Jadi sementara Simon membasuh jala, Yesus datang ramai orang. Dan kemudian dia naik ke perahu Simon, terus bilang, Mon, tolong perahunya ditarik agak ke tengah. Gitu. Terus Yesus ada di perahu itu. Nah, kemudian silahkan lihat Yesus yang duduk di perahu dan mengajar orang banyak. Ini pemandangan yang ya seringkali muncul di lukisan. Yesus duduk di perahu, orang banyak di pantai dan mengajar. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 4.
Setelah selesai berbicara, ia, ini Yesus ya, berbicara kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ya, Simon nelayan, punya pengalaman di Danau Galilea, dia tahu mana tempat yang dalam, mana yang enggak dalam. Lalu perhatikan jawaban Simon, ayat 5. Guru, perhatikan, mula-mula Simon memanggil Yesus dengan sebutan guru. Sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Nelayan cari ikan malam-malam kan ya. Nah, kemudian perhatikan nelayan bekerja yang konkret sekaligus sederhana. Kalau nelayan menebarkan jala, ya bisa duduk, bisa berdiri ya di perahu. Jala ditebarkan. Terus habis itu dibiarkan sebentar, biar turun jalannya, nangkep ikan-ikan gitu ya. Habis itu baru ditarik pelan-pelan ke atas. Dan ternyata Simon melihat, nggak ada ikan. Tadi ditebarkan di sebelah kiri perahu, sekarang pindah ke sebelah kanan perahu. Dia melakukan hal yang sama, dan kemudian tidak menangkap ikan juga. Pindah ke tempat lain. Tebarkan jala, kanan, kiri, nggak dapat ikan. Dan dia sudah melakukan itu sepanjang malam. Nah, kemudian guru mengatakan kepada Simon, tebarkan jalamu di tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Nah, Simon menjawab, sudah sepanjang malam kami kerja keras nyari ikan, menebarkan jala, tapi nggak dapat ikan. Yang lebih pintar nyari ikan siapa? Ini guru apa nelayan? Nelayan. Tapi kemudian lihat jawaban Petrus. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Karena engkau yang meminta, karena guru yang menyuruh, aku akan berangkat untuk menebarkan jala. Menebarkan jala normalnya malam, ini Simon menebarkannya siang-siang. Yang harusnya lebih tahu tentang danau itu ya Simon sendiri. Tapi sekarang seorang guru nyuruh Simon menebarkan jala. Tapi rupanya yaitu yang tadi saya sampaikan. Yesus itu rabi. Dia dihormati. Jadi Simon berangkat melakukan hal yang menurut hitungan dia nggak masuk akal, nggak bisa diterima, di luar kebiasaan. Menebarkan jala siang-siang, padahal sudah sepanjang malam dia nyari ikan, nggak nemu ikan. Nah, kemudian lihat. Ayat 6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Itu Yesus ikut di perahu apa enggak? Enggak. Yesus enggak ikut. Yesus turun dulu di darat. Ikut. Yo, ikut apa? Enggak ikut. Ikut. Siapa yang waktu itu ikut? Tolong sebutkan, tolong ini. Waktu itu Yesus ikut apa enggak? Nah, gini cara menjawabnya. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ya. Kemudian ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa." Pertanyaan berikutnya, ini Simon itu sujudnya di perahu atau di darat? Di perahu. Berarti Naik perahu. Dari mana tahu kalau Simon itu ada di perahu?
Kan lagi menjala ikan. Ya. Kan tapi Yesus meminta Simon untuk menengahkan perahunya. Jadi Yesus kan Simon Yesus ngajar dari atas menjala. perahu. Gitu kan? Lalu Terus Simon naik. ya, Terus pergi ke tempat yang dalam menebarkan jala. Ketika ikannya jalannya nangkep banyak ikan, Petrus kaget. Sujud di depan Yesus. iya. Petrus bilang apa? Pergilah daripadaku. Padahal Yesus ada di atas perahu, disuruh pergi, gitu ya. Karena terjadi mujizat dan dia telah berdosa. Aku nggak layak nih Tuhan. Gitu Iya. seperti. Lihat ayat 8 tadi. Petrus sujud, lalu berkata, pergilah dariku. Gitu kan? Padahal Yesus ada di perahu. Suruh pergi kemana coba? Ya. Lihat ayat 11. Lihat ayat 11. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Jadi kalau melihat ayat 11, jelas kan ya, adegan Petrus sujud di depan Yesus itu masih di perahu kan ya? ya. Ya, jelas. Kemudian baru pertanyaannya, mu ada di atas perahu di tengah danau di tempat yang dalam kok Yesus disuruh pergi. Gimana sih Petrus ini? Sekarang itu lihat seperti kiasan Pak Seto, karena kan dia dipilih nih si Petrus. Tuhan, aku nih nggak layak engkau pilih. Ternyata ya, saya di mana ada kalimat itu? Coba urutkan. Enggak ada. Hanya saya mau masuk yang dirasakan oleh oleh Petrus, Pak Seto. Jadi iya, tapi kita membaca teks, Bu. Oh iya. Ya, kita tidak membaca tipu gitu ya. Kita baca yang ada di teks. Ya, bukan pergi meninggalkan perahu, Pak Seto, tetapi aku nih nggak layak, seperti gitulah. Kenapa Tuhan Yesus ini masih percaya memilih saya? Seperti itu. Maksudnya bukan pergi keluar dari perahu itu, tidak. Masih seperti bilang, aduh nih saya nggak layak nih. Engkau sering percaya coba, sekali. Kalau bicara tentang memilih, apakah sudah ada penugasan di situ? Belum. Iya, belum sih. Ya. Tapi kan dia merasakan itu bahwa dekat Tuhan itu dia merasa aman, dia merasakan sukacita, dia merasakan bagaimana yang mau yang diajarkan Tuhan. Itu malah bertentangan, Bu. Kalau nyaman dekat Tuhan, kenapa Tuhannya malah disuruh pergi gitu? Ya, gimana yang jelas sih aku susah Pak Seto. Pokoknya saya udah sebenarnya dia itu karena nggak layak Pak Seto. Jadi bukan pergi suruh Yesusnya bukan meninggalkan perahu itu, tetapi seperti kiasan aja, maksudnya kiasan aja pergi itu Pak Seto, bukannya harus keluar gitu. Jadi Petrus tidak bilang keluar dari perahuku gitu ya? Iya, betul Pak. Nah sekarang intonasinya beda. Baik, sekarang Bapak Ibu lihat ayat 6 itu jumlah besar ikan ditangkap ya. Sejumlah besar ikan sampai jala koyak. Terus perahu lain datang. Jadi ada 2 perahu sekarang. Dan 2 perahu itu penuh ikan sekarang. Sepanjang malam dia nyari ikan, keliling danau enggak dapat ikan. Ini guru cuma ngomong 1 kalimat. Pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jalan. Dapat ikan 2 perahu. Jelas aneh kan? Coba sekarang lihat ke ayat 8. Melihat hal itu, Petrus sujud. Ya, sujud di depan Yesus. Sekarang dia manggil Yesus dengan sebutan apa? Tuhan. Ada yang berubah kan?
Tadi dia menyebut guru, sekarang dia melihat Yesus memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Takjub dia. Kenapa ada yang berubah dari guru jadi Tuhan? Setelah melihat keajaiban. Tuh, lihat ada yang ajaib, aneh, nggak masuk akal. Sepanjang malam nyari ikan seekor pun nggak dapat. Ini orang ini ngomong satu kalimat, 2 perahu penuh. Nah, dia sadar yang ada di hadapannya itu bukan manusia biasa. Yang ada di hadapannya, jangan sebut juga ini pasti orang-orang pintar yang pandai untuk manggil-manggil ikan gitu ya. Tapi lihat kejadian, keajaiban, mukjizat yang dialami oleh Petrus membuat dia sadar yang ada di hadapannya ini bukan manusia biasa. Dia adalah orang yang punya kuasa, pribadi yang punya kuasa atas danau, atas ikan. Berkuasa atas alam, dia Tuhan. Nah, kemudian tuh Petrus mengatakan, pergilah dariku. Kenapa? Aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saya minta sebutkan dosa Petrus apa? Menyangkal. Mana menyangkalnya? Nggak ketemu juga. Nggak ketemu kita. Wow, ini pasti orang berdosa. Dosanya paling sebelum ketemu Yesus, Petrus suka mencuri. Nggak ada yang seperti itu dan nggak usah dicari-cari. Ketika manusia berhadapan dengan Tuhan, manusia layaknya tahu diri, saya ini siapa. Orang Yahudi itu sangat sensitif untuk urusan ini. Sekarang, ada perikop di Perjanjian Lama yang bisa menjelaskan hal ini. Dan Bapak Ibu akan bisa melihat, oh, berarti Tuhan Yesus ini siapa gitu dengan membaca teks di Perjanjian Lama. Bapak Ibu sekarang tolong membuka ya kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya bab 6. Yesaya bab 6. 6. Ya. Ayat. Lihat dari ayat 1. Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya ya. Itu bukan ayat 1, itu judul itu. Iya, judulnya yang itu ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Gitu. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan ujung jubahnya gimana? Memenuhi bait suci. Sekarang Bapak Ibu perhatikan serafim. Serafim. Ya kan? Para serafim berdiri di sekitarnya. Sayapnya ada 6. 2 atau sepasang dipakai untuk menutupi muka, sepasang dipakai untuk menutupi kaki, sepasang dipakai untuk melayang-layang. Sambil nyanyi, lagunya apa? Itu ordinarium itu ya. Kudus. Nah, sekarang Bapak Ibu cari kalimat yang menunjukkan apa yang saya omongkan. Ketika melihat hal itu, Yesaya berkata, celakalah aku binasa sebab aku orang yang najis bibir
tinggal di tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat berapa itu? 5. Nah, Bapak Ibu, Yesaya mengatakan, celaka aku, mati aku. Aku ini orang yang najis bibir. Bapak Ibu nggak usah cari. Ini Yesaya dulunya suka ngomong jorok kali ya. Nggak usah. Namanya manusia ya berdosa. Tinggal di tengah bangsa yang berdosa. Tapi lihat, mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya menyadari dia manusia, dia orang berdosa, tapi ngelihat Allah. Lalu dia teriak, celaka aku, mati aku, gitu. Suasana yang mirip Bapak Ibu temukan di atas perahu itu. Petrus sadar dia berhadapan dengan Tuhan, dan kemudian dia mengatakan, Tuhan pergi, jangan deketi aku. Aku ini orang berdosa. Kalau pakai bahasa yang lebih lugas, Tuhan, tempatmu bukan di sini, ini tempatku orang berdosa. Nah, sikap Petrus itu justru menunjukkan siapa Yesus. Baik, kembali ke Injil Lukas tadi ya, kembali ke Injil Lukas. Petrus mengakui Yesus itu adalah Tuhan karena dia melihat, mengalami kuasa yang ditunjukkannya. Dan karena itu Petrus sadar kalau dia ini berdosa. Nah, Bapak Ibu sekarang begini, nggak repot mencari contohnya. Bapak Ibu pernah marah sama Tuhan belum? Yang belum pernah jangan berusaha marah sama Tuhan ya. Ketika Bapak Ibu sedang marah sama Tuhan, kalimat saya jelek. Bapak Ibu memposisikan diri lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari Tuhan? Lebih tinggi. Bisa beda-beda loh jawabannya. Saya nggak mungkin, nggak bisa jadi nggak satu. Kalau saya sampai memarahi Tuhan, wah ini Tuhan nggak nurut sama saya. Nah itu saya menempatkan diri di atas Tuhan. Tapi ketika saya marah kepada Tuhan seperti bawahan marah kepada atasan, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini untuk Tuhan, untuk sesama, tetapi mengapa Tuhan tidak melakukan ini untuk saya? Saya menempatkan diri tetap di bawah Tuhan, tapi saya marah. Dan saya menempatkan diri sebagai orang yang layak untuk marah kepada Tuhan. Kemudian, Bapak Ibu silahkan ini mengingat ketika Bapak Ibu sedang akrab, dekat dengan Tuhan, itu situasi seperti apa? Kapan Bapak Ibu merasa akrab, dekat dengan Tuhan? Ketika doanya terkabul. Ketika doa terkabul. Ketika sedang sukacita. Sedang senang, doa dikabulkan gitu ya. Baik, sekarang ambil contoh. Ketika Bapak Ibu mengalami doa dikabulkan atau sesuatu yang tidak saya minta tapi Tuhan memberikan. Iya, termasuk. Dan Bapak Ibu sangat gembira, Bapak Ibu sampai berlutut sampai sujud. Saking senangnya. Sampai keluar air mata. Sampai keluar air mata, Pak. Ya. Tapi kalau orang bersujud itu kan merendahkan ya. Iya. Merendah. Penuh bersyukur. Jadi merendah, Tuhan hebat sekali, maha kuasa, dia melakukan yang seperti ini. Di hadapan Tuhan sikap kita bisa beda-beda ya. Sekarang, Bapak Ibu pernah mengalami enggak ini situasi seperti yang dialami oleh Petrus? Berhadapan dengan Tuhan, saya itu merasa diri berdosa, kotor, najis. Najis sih enggak pernah ya. Enggak pernah. Tapi di hadapan Tuhan saya merasa nggak nyaman, nggak pantas karena saya tahu saya ini orang berdosa. Pernah masuk situasi itu apa enggak? Pernah Pak Seto. Ya. Ya, kalau pernah masuk dalam situasi seperti itu,
Bapak Ibu, silahkan lihat pengalaman yang bisa dikatakan lebih ekstrim dari itu. Yesaya mengatakan, mati aku, celaka aku orang berdosa ngelihat Tuhan. Petrus mengalami Tuhan hadir mendatangkan banyak ikan dan dia sadar dia orang berdosa. Tuhan, pergi Tuhan, jangan dekati saya. Tapi ketika saya merasa di depan Tuhan saya adalah orang berdosa, sikap kita bisa berbeda. Saya ini orang berdosa, tapi Tuhan kok mengasihi saya. Begitu kan? Nah, ini sikap-sikap manusia, orang beriman ketika berhadapan dengan Tuhan. Bisa berbeda-beda, bisa berubah-ubah. Berubah. Karena dalam situasi yang berbeda, sikap kita kepada Tuhan pun bisa berbeda. Nah, sekarang kembali ke Lukas bab 5 ini ya. Pengalaman ini penangkap ikan dalam jumlah besar ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk Petrus. Karena di sini dia mengalami kehadiran Tuhan, kekuasaan Tuhan. Nah, kemudian lihat ke ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian pula Yakobus dan Yohanes, teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai sekarang kau akan menjala manusia. Di sini disebut mulai sekarang, bukan nanti, tetapi bagaimanapun kita harus melihat Petrus bersama yang lain akan mengikuti proses menjadi murid Yesus untuk belajar tentang segala sesuatu mengenai Yesus. Nah, sekali lagi, ada waktunya mereka diutus pergi berdua-dua memberitakan kerajaan Allah. Iya. Nah, kemudian ayat 11. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Meninggalkan segala sesuatu. Berdasarkan yang ada di dalam teks ini, Bapak Ibu, segala sesuatu itu apa? Silahkan disebut. Segala yang dia miliki, harta benda. Yang ada di teks. Apa saja segala sesuatu itu? Meninggalkan tugas sebagai nelayan. Meninggalkan nelayan. Wah, ini jawabannya berat. Ikannya. Kan tinggal sebut saja, perahunya ditinggalin, jalannya ditinggal, bapaknya juga ditinggalin itu ya. Terus jangan lupa ikan 2 perahu tadi ditinggalin. Tuh ya kan? Ikan yang banyak. Mbok yang manggang-manggang ikan dulu gitu, nggak usah buru-buru gitu ya. Iya, jual dulu dapat duit. Iya, buat bekal gitu lumayan gitu. Duitnya ditinggal juga. Jadi ini Simon meninggalkan segala sesuatu, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Yesus. Nah, sekarang begini, mukjizat yang dilakukan Yesus itu nyata di dalam perahu dengan menggunakan jala dan hasilnya adalah ikan 2 perahu kan ya. Ya. Dan Bapak Ibu lihat hasil mukjizatnya itu dia tinggalkan. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk supaya gampang ya. Supaya gampang. Ibu-ibu lebih penting mana, Bu? Yang ngasih cincin, yang masangin cincin di jari itu atau cincinnya? Yang masang dong. Ya nggak tahu, siapa tahu ada yang masang. Yang masang. Cincinnya mah kadang-kadang itu sudah nyusut gitu ya. Dulu kayaknya cukup di jari, sekarang udah nggak cukup lagi gitu. Bukan menyusut, kita yang gemuk. Pertumbuhan. Lebih penting yang memberi cincin daripada cincinnya. Lebih penting mana? Pemberian Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Lebih penting mana? Tuhan atau mukjizat Tuhan? Tuhan. Sekarang yang lebih sulit lagi. Lebih penting mana? Surga atau Tuhan? Tuhan.
Ya, itu jawabannya. Jawabannya harus Iya, begitu. Jawabannya harus begitu. iya. Kalau ada yang milih surga tapi nggak milih Tuhan, ada yang aneh di situ. Nggak bisa, karena dia jalannya. Nah, Bapak Ibu silakan lihat di dalam perikop ini tadi, mereka mengalami mukjizat, tapi mereka memilih untuk mengikuti Tuhan yang membuat mukjizat. Bukan supaya mereka dapat mukjizat lagi tentu saja ya, tetapi begini, ada tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu ini juga hal yang penting. Sekarang, ini pertanyaannya sudah jahat ini ya. Pertanyaan jadi jahat. Mana yang lebih penting? Mukjizat atau tugas dari Tuhan? Tugas. Kalau semua orang Katolik mengatakan tugas dari Tuhan itu lebih penting daripada mukjizat Tuhan, Bapak Ibu akan kerepotan mengatur pemilihan ketua lingkungan karena semua orang pengen jadi ketua lingkungan. Kan tidak berjalan sendiri, berdoa, tugas. Tugas Kalau dipenting. semua mengatakan tugas dari Tuhan itu penting, itu ini agak kerepotan itu seksi liturgi untuk ngurusi prodiakon. Semuanya pengen bertugas. Iya. Kan Yang memang harusnya terjadi ya begitu. Tapi banyak orang hanya berpikir tentang mukjizat, menikmati mukjizat, dan mukjizat itu untuk diri sendiri. Seolah-olah kalau Tuhan membuat mukjizat, itu Tuhan sedang bekerja untuk saya, titik. Padahal, kalau orang mengalami mukjizat, kalau orang mengalami bagaimana Tuhan hadir dan bekerja untuk saya, ada sesuatu yang mau ditunjukkan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang mau ditunjukkan oleh Tuhan kepada orang yang terima mukjizat itu. Jangan sampai, Tuhan buat mukjizat lagi dong, kemarin seru Tuhan, sekarang tolong buat yang lebih seru lagi. Belum pernah ngomong gitu kan ya? Seumur hidup saya ngomong kayak gini aja baru sekali ini kok. Enggak, sebagai tanda terima kasih itu Pak. Maksudnya tugas. Jadi kalau orang memandang mukjizat hanya sesuatu yang mengagumkan, mengherankan, Tuhan tolong buat lagi, itu kalimatnya jadi begitu. Atau orang juga bisa mengatakan mukjizat itu tanda kalau saya orang percaya kepada Tuhan karena mukjizat hanya dilakukan untuk orang yang percaya. Kalau saya sudah terima mukjizat berarti saya termasuk orang yang percaya kepada Tuhan. Saya cerita mukjizat-mukjizat saya yang saya terima supaya orang tahu kalau saya adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Aneh juga kalau orang mengatakan begitu. Tapi kemudian apa yang sebenarnya mau ditunjukkan oleh Tuhan ketika Tuhan mengerjakan sesuatu mukjizat untuk saya? Jangan-jangan ada satu tugas yang diberikan oleh Tuhan untuk saya kerjakan. Untuk saya kerjakan. Apa itu? Hanya yang terima mukjizat yang tahu. Bagaimana bisa tahu? Ya, teruslah bersama dengan Tuhan dan kemudian perhatikan apa yang mau ditunjukkan Tuhan lewat mukjizat. Mukjizat yang saya maksudkan Bapak Ibu itu tidak harus Bapak Ibu cuman memasukkan satu butir beras di magicom. Lalu saya doain magicomnya, lalu habis itu wah, nggak lama kemudian nasi meluap-luap dari magicom. Nggak perlu begitu. Tapi saya tidak menyangkal ada kejadian-kejadian yang istimewa. Kayaknya nggak masuk akal deh. Orang ini sakitnya kayak gini kok bisa hidup, bisa jalan, bisa bertahan hidup. Tapi bisa juga yang lebih apa menyebutnya lebih istimewa, tapi hanya saya yang bisa melihat itu istimewa. Yang saya ambil contoh yang gampang ya. Bapak Ibu, ini saya hampir 2 jam ngomong terus ya. Ya, saya termasuk orang yang sulit ngomong dulu. Kalau saya ditemukan dengan orang baru, diajak ke pesta, Bapak Ibu akan bisa lihat saya seperti apa.
Disuruh kenalan sama orang, ngomong sama orang baru, itu pekerjaan berat sekali buat saya. Makanya suruh jadi sales nggak bisa, suruh jualan payah nanti. Nggak bisa, bercanda. Bapak Ibu, saya bisa tersenyum ini, tapi lama saya nggak pernah tersenyum. Dulu saya nggak bisa senyum. Beneran, saya nggak bohong. Kenapa ada yang berubah di dalam diri saya? Ini perubahan ini terjadi dalam perjalanan waktu, dan ini yang saya kerjakan. Bagaimana mungkin saya mengajar, saya berbicara, saya mengajak Bapak Ibu membuka kitab suci yang isinya Injil, kabar baik, kabar gembira, tapi muka saya nggak ada gembira-gembiranya. Ada sesuatu yang aneh di situ. Apakah saya mengubah diri? Nggak kebayang juga Bapak Ibu kalau saya akan bisa seperti ini. Saya bisa ketemu sesama orang, sesama manusia, nggak saling sapa, bisa. Nggak tersenyum, bisa. Tapi nggak benci, nggak benci. Kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan perhatikan sendiri-sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu, lalu perhatikan lebih lanjut apa yang dikehendaki Tuhan dari pengalaman merasakan pekerjaan Tuhan itu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini malam ini ya. Kalau ada pertanyaan 1-2 boleh, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum. Malam Pak Popo, Pak Seto boleh tanya Pak? Ya Pak Aris. Masih di Injil Lukas Pak. Kalau tadi di Markus kan Yesus menyembuhkan mertua itu perikopnya setelah memanggil murid yang pertama. Kalau ini kan sebelumnya. Nah tadi ada kalimat juga bahwa mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Nah apakah dalam hal segala sesuatu ini juga Petrus termasuk meninggalkan istrinya Pak? Tapi kemudian tadi di Korintus juga disampaikan ketika Petrus merasul gitu dia mengajak istrinya. Gimana Pak menangkap pesan ini Pak? Begini saja Pak. Kalau mengatakan segala sesuatu di sini dalam perikop ini tadi, nomor 1 perhatikan perikopnya saja. Nggak usah repot mencari yang di luar perikop. Nomor satu itu dulu. Kemudian selama Petrus itu mengikuti Yesus jadi murid Yesus, mereka kan ada di dalam komunitas kelompok murid-murid Yesus yang jumlahnya 12 itu kan ya. Iya, Pak. Dan mereka itu mobile pergi dari satu tempat ke tempat yang lain walaupun hanya di sekitar Danau Galilea. Jadi selama mengikuti Yesus, ya keluarga ditinggalkan. Yang kita tidak bisa jawab, tidak bisa tahu, itu adalah ini ada cutinya enggak mereka selama ikut Yesus itu, terus kapan nengok keluarga, itu enggak akan kita tahu. Yeah. Kapan mereka pulang, mengunjungi orang tua, dan seterusnya, kita enggak tahu. Tapi kemudian, gini, dari ucapan Paulus, kita tahu, ternyata ketika Petrus pergi memberitakan Injil, itu istrinya diajak. Ya begitu. Bahkan di Kisah Para Rasul pun nggak disebut loh ya, Petrus pergi ke tempat-tempat lain itu, istrinya nggak disebut. Hanya Paulus yang menyebut tentang Petrus yang bawa istri. Ini yang repot itu. Nanti kalau pertanyaan menyangkut istrinya itu bagaimana dan seterusnya nggak akan kejawab. Karena bagaimanapun Injil itu ditulis untuk sudah dengan tujuan ya. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes itu supaya gampang saja. Semua yang dilakukan, dikerjakan oleh Yesus nggak mungkin ditulis. Tapi semua yang ditulis ini ditulis supaya kamu baca, lalu kamu percaya bahwa Yesus Mesias dan kamu selamat. Hanya begitu. Jadi nggak mungkin semua ditulis. Jadi banyak hal yang kita mau tahu tapi nggak terjawab. Ya begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, kalau
Baik Bapak Ibu, ini malam ini cukup sekian ya. Kita Ya. masih akan